Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent, di Konspirasi Ngopi. seruput lo kopinya. Bah, Nyeruput pakai kopi beneran. kopi beneran. Tapi masih kopi murah, kopi hitam nih. Kopi biasa ya. Kopi biasa. Belum ada kopi-kopi lain yang masuk ya. Belum ada, gimana nih kopi-kopi? Kopi memori, Kopi memori, kopi-kopi premium ya kan. kopi jerapah, ya kan? Kopi yang diinjek-injek. Kopi yang diinjek apa yang ditubruk, Bre? Kopi mana aja lah, Iya. yang penting kopi. Yang penting kopi, Yang kan? penting kopi. Ya meskipun belum ada yang masuk, kita tetap bersyukur lah, Bro. Iyalah. Kita benar. tetap bersyukur bahwa para teman ngopi dan para noise itu masih denger masih podcast dengerin dan masih tetap perhatian sama kita walaupun nggak besar sih Nggak besar nominalnya ya. ya. Nominalnya. Udah mulai beberapa teman kita yang sadar bahwa ternyata membuat podcast itu tidak murah. kita. Oh iya, tapi dari Spotify juga ternyata masih banyak juga yang dengerin. Oh iya jelas. Kemarin ada jelas. satu orang yang nge-DM gue, si Meta, Bre. Yes. Meta nge-DM gue, dia bilang, gue tim Spotify cuma akan noise kalau ada episode berbayar aja. Ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita gak maksa juga harus dengerin di noise. Iya. Saya Rans cinta Entertainment. Rans Entertainment, tapi saya lebih cinta Aldi Tahir. Itu kalau dia bikin podcast mantep kali ya tuh orangnya. Ya mungkin bisa kali ya. Ini para noise request kita lah, request di komen yang banyak di noise. Konspirasi ngopi, undang Aldi Tahir dong. boleh tuh, boleh juga. Siapa tahu nanti dikabulin oleh Iya, tim iya. noise yang baik hati, ya kan? Dikabulin, kita bisa featuring Aldi Tahir, bro. Cocok logi sama hiperbola nyatu tuh. Cuan itu. Hancur dunia. Jeger meledak dunia langsung. Gila, ini buat teman-teman ngopi yang pada pengen kita featuring sama Aldi Tahir ya. Iya, Karena sama Bahasa Rakutik kemarin udah. Iya, benar. Trafficnya bagus, tapi ya sosok lah. Sosolah. Aldi Tahir kayaknya lebih menjual nih. Iya. Kita harus pansos sama dia, Bre. Iyalah harus. Harus Dia ya? aja pansos ke Raffi Ahmad. Iya. gitu kan. Ya kita gunain formulanya gitu. Kita kan. gunain formula Aldi Tahir. Respect Aldi Gallagher. Respect Aldi Tahir. Bre, Nah, lu mau bacain komen gak nih? enggak sih, cuman kemarin ada yang menarik ya. Ada yang nantangin kita, Bre. Nantangin. Nantangin. Nantangin apa nih? Ini tantangan terbuka buat konspirasi ngopi Wih. untuk ngajak debat. Wih. Debat terbuka. Berarti kan kalau debat nih jangan pakai urat dong debatnya. Debatnya pakai Iya. ilmiah. Ada gitu. cuan gak di situ? Ada, dia bilang Wih. 1 juta katanya. Ini dia. Bakal ngasih kita kalau kita berhasil ngebuktiin bahwa bumi ini bulat. Oke, kita jadi bisa ini- membuktikan jadi- gitu ya. Gua menduga orang ini adalah orang yang percaya flat earth. Flat Gitu. earth. Jadi, Ini siapa yang nantang namanya? gue lupa lagi namanya. Ada deh di komentar pokoknya namanya. Ada ya di Lihat kolom aja komentar teman-teman juga bisa lihat itu namanya. Oke, buat yang nantang nih. Iya. Gua akan lempar balik ke teman ngopi. Siapa yang mau ngeladenin ini orang? Ya kan? Siapa yang mau ngeladenin orang, silakan kan ladenin. Karena kita tidak percaya dia punya uang. Kita tidak percaya dia punya uang. Iya, enggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau gua ya DP dulu aja ya. Bener ya, Bre ya? Suruh DP dulu aja ya, 200.000. Dan payment ya? Kan paling enggak DP itu buat kita ongkos Grab-nya. Oke. Buat datang, iya dong, Iya, datang iya, ke lokasi iya, dong. iya. Bener gak? Nyampe dulu, udah baru ayo deh gitu kan. Iya. Enggak, tapi kalau jujur sih sebenarnya gua sama Vincent males ngeladenin debat. Kita sukanya berdiskusi aja. Enggak juga. Oh, lu suka berdebat ya? Enggak juga. Enggak, gue nggak suka diskusi, gue nggak suka debat, apalagi temanya begini anjing. Oke. Gini ya, kalau gue ya, maksud gue gini, percuma.
percuma. Makanya kan kemarin gue bilang, ini tuh sama aja kayak bubur ini diaduk atau bubur ini nggak diaduk, Bre. Kenapa? Karena dia akan sedemikian rupa dia percaya, memang bubur ini harusnya diaduk, memang bubur ini harusnya tidak diaduk. Dia punya banyak teori-teori ilmiah yang dia masukkan, entah dia dapat dari mana ya. Kita kan punya latar belakang pendidikan apa sih, Bre? Kan nggak ada juga di bidang itu. Yang kita nggak bisa buktiin. Jadi ini sama aja kayak ngejelasin, sorry ya, warna hitam kepada orang buta. Paham nggak? Jadi kayak nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Kita debat nih, debat udah jadi debat kusir aja. Karena yang kita debatin temanya adalah bumi ini datar atau bulat, gitu loh. Kalau mau yang sebenarnya ini kan nggak mungkin terjadi juga gitu. Kalau mau misalnya tawaran tantangannya kayak gini, si orang ini bilang begini, oke Bre, lu gua kasih tiket, katakanlah tiket naik Apollo roket, kita sama-sama keluar angkasa, kita lihat bentuk bumi datar atau bulat. Nanti kalau misalnya which is dia nggak mungkin bisa ngasih itu. Kan makanya gue bilang tadi. Makanya kan tadi gue bilang tadi kan yang which is nggak mungkin juga kan. Kayak gitu kan. Nah, karena itu udah bisa membuktikan daripada kita debat sesuatu yang memang kita berdua, si lawan debat dan kita sama-sama tidak bisa membuktikan. Ngerti nggak? Oke. Paham nggak? Oke. Jadi sama aja bohong gitu loh. Jadi kayak aduh, makanya kenapa kemarin gue cukup bisa hanya apa? Menghargai. Iya dong. Gue bisa apa, Bre? Iya. Gue bisa apa? Sekarang gue mau jelasin ke dia nih. Enggak. Gue bawain semua teori. Gue belajar, katakanlah. Gue bukan siapa-siapa, tapi gue orang yang mau belajar gitu. Terus gue belajar gitu. 1 minggu full mempelajari dan mengumpulkan data-data bukti bahwa bumi ini bulat. Terus gue hadepin ke dia. Dia bawa apa yang dia pelajari lagi, membuktikan bahwa bumi ini datar. Anjing, capek pak. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya ya. Kenapa dia bisa ngasih kita 1 juta? Karena nggak mungkin anjing. Karena nggak mungkin ada yang bisa membuktikan. Kita berdua juga nggak bisa. Makanya gue lebih kepada terserah anjing. Gue nggak peduli lo mau bumi ini datar, bumi ini bulat anjing. Kalau gue sih buat dia reach out to me aja lah, reach out to me to my Instagram @randyosep. Nanti akan gue kasih kuliah khusus lah buat dia. Kuliah khusus ya? Kuliah khusus, tapi gue juga nggak tahu nanti apa yang akan dia pikirkan lah. Apa yang akan terjadi gitu dan pikirkan. Iya. Tapi gue ingin ngasih pandangan aja bahwa, hey jangan jadi orang bodoh. Mereka kan berpegang teguh sama itu, Bre. Nggak apa-apa sih, gue justru malah pengen denger nih teorinya seperti apa nih. Jangan-jangan bisa meyakinkan gue bahwa bumi itu datar. Yang which is nggak apa-apa juga, iya. Nggak apa-apa juga anjing. That's why kan gue bilang ketika lo memiliki argumen yang bagus, monggo gitu loh. Silakan. Iya, as long as argumen lo memang make sense aja. Memiliki ini kan, apa tuh namanya? Proof memiliki lah, dasar proof. yang kuat gitu kan. Tapi pada dasarnya di sini kita belajar ya, Bre, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai kecenderungan untuk memperdebatkan hal sesuatu yang tidak ada urusannya sama sekali dengan hidupnya. Iya, itu dari dulu kayaknya. Iya nggak sih? Itu dari dulu sih. Gini ya, ini gue jadi panjang. Tapi gue tuh paling bingung sama teori konspirasi bumi datar ini. Maksudnya faedahnya apa anjing? Nggak sih? Iya nggak. Sekarang gini deh. Gue ngalah sama orang ini ya. Ya udah bumi datar. Terus apa? Apa yang berusaha lu ingin buktikan dari bumi ini datar? Ya udah apa gitu loh? Apa? Ya kalau itu balik lagi dari dia sih sebenarnya. So what gitu loh. Mungkin kan balik lagi sebenarnya kalau dari bumi datar. Maksud gua kan motifnya apa gitu loh. Iya dong. Gini, at the end of the day, human just being human and they want to win. And that's all. Berarti kan kembali lagi ke esensi yang tadi gua bilang. Manusia itu cenderung untuk memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya gak ada urusannya juga sama dia. Benar, exactly. Iya kan? Makanya terbentuklah konspirasi ngopi. Ya kan konspirasi juga ada karena seperti itu. Iya. Tapi pada dasarnya gue masih nggak. Aduh, capek gue ngadepin orang-orang ini. Makanya gue cuma bisa menghargai lah. Gue ya terserah lu lah, anjing. Gue lebih percaya nih ya. Gue ultimatum lagi. Gue lebih percaya bumi ini donat udah. Gue lebih percaya itu aja udah. Ada bulutannya 1 ya. Berarti lu percaya Hollow Earth, bro. Gue percaya Hollow Earth. Percaya Hollow Earth tuh. Gue percaya Hollow Earth. Saya percaya Hollow Earth. Nah guys, teman-teman ngopi dan Randy, hari ini kita bakal ngebahas tentang teknologi dan AI. Ini khususnya kita ngebahas tentang AI, Bre. Artificial Intelligence ya? Iya, dan berangkat dari season kita sebelumnya itu kan kita bahas tentang Ancient Civilization gitu kan, dan Advanced Civilizations gitu. Nah, gua mau membawa suatu skenario nih, Bre.
Kan kita kan juga udah pernah ngebahas dan kita juga berteori dan kita berdua sepakat bahwa di mana peradaban di masa lalu khususnya sebelum banjir bandang itu adalah peradaban yang super canggih lah. Peradaban yang bahkan melampaui dari zaman kita sekarang gitu. Mungkin kalau bisa diumurkan 2000 tahun lebih advance daripada kita yang sekarang. Yes, exactly. Bisa jadi gitu kayak gitu kan. Dan sempat muncul pertanyaan, apakah teknologi yang sudah kita gunakan saat ini itu sudah pernah digunakan sama peradaban di masa lalu itu gitu. Apakah mungkin, apakah possible? Kita berandai-andai ya, Bre. Itu namanya retrokognisi tentang masa lalu. Apakah di peradaban ancient civilization itu mengenal yang namanya teknologi AI? Sebelum itu, teman ngopi, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Ancient civilization pada saat zaman dulu, apakah ada AI atau enggak gitu loh? Ada. Gue bisa bilang ada. Ada. Sesimpel orang gila mana yang menciptakan suatu bangunan 3 piramid bersusun bersamping-sampingan gitu. Ada 3 yang titik atasnya itu selaras dengan konstelasi Orion di 11.000 tahun yang lalu. Wow, itu cuma piramid ya? Dan piramid doang yang seperti itu. Piramid di Giza ya. Di Giza. Gua ngomongnya di Giza. Dan itu titiknya itu bisa selaras dengan konstelasi Orion. How come gitu, Bre? Dan bagaimana mungkin kalau itu kita bisa bilang kalau itu nggak ada AI, itu nggak mungkin. Oke, jadi menurut lo Maksud pribadi, gimana caranya mereka mengukur astronomi bla 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 yang kok bisa sih anjir di kehidupan sebelum masa banjir bandang manusia-manusia itu dan peradaban itu sudah mengenal hal itu gitu loh. I see. Jadi menurut lo piramid dan sebagainya ya, bangunan zaman dahulu yang sebegitu kokoh, sebegitu besar, sebegitu presisinya, Dan itu dibangun dibantu dengan AI. Dan yang bisa memperkuat lagi adalah ketika diukur di zaman sekarang, batuan-batuan yang ada di piramid ya, yang disusun itu sebegitu presisinya, bahkan sampai di zaman sekarang, ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang dan pengrajin zaman sekarang itu tidak bisa mencapai tingkat presisi yang seperti itu. Katakanlah lu adalah seorang pengrajin meja kayu gitu, dan lu selalu membuat meja kayu lu, produk meja kayu lu itu dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm gitu. Tapi di semua produk lu pasti akan selalu ada miss, di mana misalnya tingkat presisinya itu miss 0,2 cm misalnya atau 0,1 cm, dan itu tidak ditemukan di bangunan-bangunan prasejarah masa lalu yang ancient civilization ini. Wow, kayak gitu. Berarti itu mengkonfirmasi bahwa AI zaman dulu sudah lebih canggih juga. Sudah lebih canggih dan bisa mengukur sampai ke dalam tingkatan 0,00 mm sekalipun gitu loh. Dia bisa, tingkat presisinya itu yang sangat luar biasa, bahkan tidak bisa dikomprehensif di zaman sekarang. Kalau misalnya bidangnya itu masih berupa kotak atau persegi, itu masih gampang, Bre. Kalau ngomongnya bulat gimana coba? Benar. Itu kan canggih banget, Pak. Yes. Dan lu pernah bertanya-tanya nggak sih, maksudnya bagaimana caranya? Ini kan kita ngomongnya konteksnya adalah kehidupan di zaman sebelum banjir bandang, yaitu which is adalah Nabi Nuh gitu kan. Gimana caranya Nabi Nuh itu masukin seluruh binatang-binatang jantan dan betina ke dalam suatu kapal? Iya. Yang rasanya mustahil, Bre. Mustahil loh. Ya ini kita ngomong dari literasi, tapi kita membuat itu tuh melogikakan secara saintifik lah ya. Kita secara saintifik. Kita sok saintifik di sini, Bre. Yeah. Kita berusaha untuk sok saintifik di sini. Nah, menurut lu mungkin nggak, Bre? Ya menurut gua pada saat itu ada some kind of device lah yang jauh lebih advance daripada zaman sekarang. Let's say gini dah, when we talk about Bahtera Nabi Nuh, sebegitu besarnya, sebegitu luasnya sehingga dapat menampung mungkin jutaan spesies. Gitu. Nah, sebegitu besarnya, bagaimana bisa Nabi Nuh? Nggak usah ngomong ke binatang deh, tapi ngomong ke anaknya bahwa lo naik Ki buruan
kalau tidak ada device seperti Oh handphone. iya, bahkan itu ada penelitian ya, ilmuwan Turki ya. Iya. Yang sebenarnya itu hipotesis sih, bukan penelitian, karena apa yang diteliti gitu Iya. kan. Nggak ada juga Itu lebih penelitiannya. tepatnya dia membuat beberapa skenario, hipotesis lah. Hipotesis. Seperti kayak skenario A, skenario B, skenario C. That's why Dan sorry, ini gue potong. Kayaknya menurut gue hipotesis itu sebenarnya tetap menggunakan metode cocok logi tau. Mau nggak mau dong. iya bener lah. Iya dong. Bener. Metode cocok logi. Karena kan lo tidak bisa membuktikan itu. Nah, That's why itu masih jadi hipotesis, bukan fakta. cocok logi. Iya dong. Bener. Dan bahkan prediksi atau apapun itu, kemampuan detektif dalam menganalisa sesuatu itu juga menggunakan cocok logi dong. Yes. Iya kan? Makanya kita membuka sekolah tinggi ilmu cocok logi. Bagi yang ingin mendaftar silahkan. Bayar dulu di Saweria. Yoi, transfer dulu di Saweria. Transfer dulu. Baru Anda menjadi bagian dari sekolah tinggi ilmu cocok logi gitu. Nah, gue lanjut ya. hmm, Jadi, gue pribadi akan bilang bahwa kita udah memiliki suatu device yang sungguh canggih, yang sungguh luar biasa, yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang luar di bahtera itu. Bahkan sampai dengan level binatang. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan binatang. Oh iya, Yes. anjing. Gitu. Dan Se-advance itu. yes. Yang gue benar. pikir tadi, sorry, yang gue tangkap itu cuman human to human anjing. Ini kalau menurut gue ya. Bangsat. Kalau Iya, menurut gue ya. tapi anjing sih itu mind blowing, tapi bisa jadi anjir. Neuralink anjing. Wow. Neuralink kan itu Elon Musk. monyetnya Neuralink itu kan main pong pakai otak. Bener. Loh, bisa aja Bisa, anjir komunikasi dengan Nabi Nuh gitu kan. Nabi Nuh, saya belum makan. Saya minta pisang dong, gitu kan. Disuruh masuk ya kan? Buruan lo masuk, mau kiamat nih. Cepet. Banyak pisang ini sih, masuk masuk. buruan gitu. Bisa kan? Bisa. Device itu yang mereka punya itu udah pasti diisi dengan kecerdasan buatan. Pasti. Karena itu yang bisa mentranslate antar language. Bukan- Bahasanya udah bukan lagi bahasa manusia ya, Iya. tapi bahasa antara manusia dan binatang. bahasa pemrograman, bahasa data, Ya. bahasa neural, Bre. Benar. Jadi itu sudah tidak menggunakan bahasa sebagai perantara antara komunikasi. Jadi bahasa itu bukan lagi tolok ukur untuk menyampaikan komunikasi, tapi udah menyampaikan rasa, udah Yes. menyampaikan suatu gagasan. Jadi udah nggak lagi menggunakan bahasa yang mungkin kalau Nabi Nuh masih hidup zaman sekarang, lihat anjing masih ngomong pakai bahasa primitif banget anjing gitu ya kan. Masih mainin thread anjing, nggak masuk akal. Udah tinggalan zaman anjing. Zaman apa itu ya kan? Gua nih ngomong udah pakai intuisi, iya kan? Benar. Iya kan? Ini secara saintifik lah. Secara saintifik. Gitu. Selain kapalnya yang advance, yang sungguh luar biasa, sungguh begitu besar. Kita imagine lah loh, jutaan spesies. Kalau itu luasnya tidak lebih luas daripada Jakarta, nggak muat sih menurut gua. That's why itu pasti gede banget. Harus lebih luas daripada Jakarta malah menurut gua. Iya benar. Itu gede banget bro. Binatang. Aduh, Binatang, tumbuhan. space. Bukan cuma tumbuhan, binatang, semua itu banyak banget gitu loh. Berapa genus spesies Yes. binatang di dunia ini yang bisa tertampung dalam satu kapal tuh impossible, Bre. Benar. Yang sebenarnya kalau kita telisik di dalam literasi pun juga nggak dijelaskan bagaimana kan, karena bakal panjang banget kalau dijelasin kan. Yes. Nggak ada manfaatnya juga, Bre. Iya dong. Benar. Iya, kita di sini retrokognisi ya, kita berandai-andai sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu. Menurut gue yang paling mungkin skenarionya adalah, ini sekali lagi hipotesis ya, bisa jadi ketika itu Nabi Nuh membangun bahteranya, dia tidak benar-benar secara literal dalam tanda kutip memasukkan binatang-binatang itu, semua spesies binatang yang ada di muka bumi ini yang tidak mungkin ini sebanyak itu masuk ke dalam satu kapal, itu nggak mungkin dalam bentuk binatang ya, tapi dalam bentuk DNA, Bre. Oke. Itu yang paling efisien menurut gua. Karena kan I see. kita ngomong mereka udah se-advance itu kan. Peradaban yang bahkan kalau kita kalkulasiin 2000 tahun lebih advance dibanding kita zaman sekarang gitu. Kayaknya kalau lu udah punya teknologi secanggih itu, kayaknya sangat bodoh gitu loh, sangat primitif ketika lu masukin paus langsung masuk ke dalam situ, terus tiger, lion gitu masuk, kayak gitu, kayak PR banget anjing. Berapa tahun lu masukin itu binatang-binatang langsung masuk ke dalam, capek anjir. I see. Anaknya berapa biji? Anaknya si
No 3 doang anjir. Kan nggak bisa dong. DNA salah satunya cara. Oke. Jadi menurut hipotesis lo, dia menggunakan DNA dari para binatang itu loh ya? Iya, jadi diambil sampel-sampelnya aja. Ini jantan, ini betina, udah dimasukin dalam tabung yang kecil aja berapa senti gitu. Yang nanti ketika sudah turun, sudah surut dikembangkan. Oke. Kayak gitu. Menurut gue sih itu. That's why we both agree lah bahwa ancient civilization itu menggunakan artificial intelligence atau mereka memiliki artificial intelligence yang super advance. Nah, dan teknologi lainnya lah yang kita nggak bisa bilang lah. Menurut lo pribadi, apakah ancient civilization ini, apakah karena mereka zaman itu dihancur leburkan oleh Tuhan? Oke, benar. Atau memang karena kesalahan manusia? Pada dasarnya sih gini, kita kembali ke dalam literasi agama Samawi itu ya, khususnya konteksnya Nabi Nuh itu gitu. Kenapa Tuhan bisa semarah itu? Kenapa Tuhan semarah itu sampai dia ingin mengeradicate peradaban dari bumi gitu. Jadi peradaban manusia itu dihancurkan semuanya. Bahkan maksudnya gini, Bre, yang terlibat di situ kan yang melakukan kesalahan kan manusia pastinya, Bre. Benar? Yes, benar. Kan dikatakan sebagai apa kalau misalnya di dalam literasinya, di dalam Alkitab tuh apa dituliskan? Manusia menjadi jahat kan? Intinya kan itu kan. Tapi kan yang jadi korban siapa? Binatang juga nggak? Yes. Iya dong. Karena kan manusia bersetubuh dengan binatang. Terus mereka melakukan pelecehan yang luar biasa sih. Maksudnya melakukan dosa yang memang udah nggak bisa, manusia zaman sekarang udah cannot imagine lah, itu udah dosanya udah parah banget gitu. Udah kayaknya udah nggak masuk akal banget gitu ya kan. Yang seharusnya kan hukuman itu terjadi diperuntukkan hanya untuk manusia, tapi binatang dan tumbuhan juga kena imbasnya kayak gitu. Nah, menurut gua ilmu pengetahuan dan teknologi ketika itu tuh udah secanggih itu, sampai sebegitu canggihnya hingga Tuhan tuh sebegitu marahnya kayak gitu loh. Udah se-advance itu, yang karena menurut gua gini, semakin perkembangan teknologi itu semakin canggih, maka manusia meninggalkan fitrahnya, meninggalkan hakikatnya, meninggalkan fundamental ia diciptakan sebagai ciptaannya Tuhan. I see. Kayak gitu. Jadi kemanusiaan dan tujuan dari diciptakannya manusia itu udah nggak ada lagi, karena memang ada perkembangan teknologi ini yang adalah karena ulahnya manusia itu sendiri juga. They act like God lah. Yang pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran manusia itu sendiri. Tapi bodohnya, ini sekali lagi ya, bodohnya, kan sebelum menuju kehancuran kan akan menuju perlambatan, degradasi moral, degradasi fundamental dan secara esensi manusia itu sendiri gitu, akan menuju perlambatan dan riset lagi menuju nol karena kehancuran yang dikatakan sebagai kehancuran, kemarahan dewa lah, kemarahannya Tuhan lah, katakan itu. Tapi manusia nggak belajar. Dan mereka masih mengulangi pattern yang sama. Dari peradaban yang sudah ada di masa lalu. Maksud gue, kenapa sih lu nggak belajar dari peradaban advance di masa lalu? Nggak usah jauh-jauh deh. Maksudnya peradaban Nabi Nuh kan yang kita tadi udah tahu, mereka udah secanggih itu, udah seluar biasa itu, terus di-eradicate gitu aja. Sisanya apa sih dari peradaban modern mereka? Kan nggak ada. Sisanya cuman piramid doang anjing. Cuman bongkahan batu begitu doang kan yang bisa bertahan kan. Yang pada akhirnya apa yang bisa diambil? Teknologi secanggih apapun, biar bagaimanapun itu cuman buatan manusia gitu, dan nggak kekal gitu loh, kayak gitu. Yang bisa bertahan apa? Alami, hal-hal alami buatan Tuhan, batu. I see. Kayak gitu. Dan kenapa manusia tuh, maksudnya bodohnya kenapa manusia nggak belajar dari peradaban Atlantis? Ujung-ujungnya canggih, hancur ya kan, bener nggak? Kayak gitu. Terus juga Menara Babel. Mari kita mendirikan menara sampai ke langit gitu kan. Ntar kita buat episode khusus ya, Bre. Menara sampai ke langit, lalu dihancurkan lagi oleh Tuhan. Kenapa manusia nggak belajar? Sebenarnya sih kalau lo bilang kayak they don't learn from their past mistakes gitu ya, mungkin justru karena mereka belajar. Kalau menurut gue, cuma gini, at the end of the day as a human being, lo tuh punya suatu keinginan, lo punya suatu kesadaran bahwa you want to become a winner. Everyone tidak mau menjadi seorang pecundang, tidak mau menjadi seorang yang kalah. Semua ingin menjadi pemenang, bahkan pemenang dalam pertempuran melawan dewa. Bahkan kalau lo lihat dari literasi, pop culture, komik dan sebagainya, they always fight with someone that called God.
mereka selalu at the end tuh berantem melawan Tuhan. Ciptaannya selalu versus dengan penciptanya. Ya, Dalam Dragon Ball, literasi- segala macem lah. Literasi Yunani itu Zeus itu kan lawan bapaknya, Kronos, yang which is adalah penciptanya gitu. Yes. Dan selalu literasinya selalu diulang-ulang seperti itu, diadaptasi dari mitologi-mitologi, Bre. Kayak Nah itu maksud gue, dan ketika mereka belajar, justru yang mereka pelajarin adalah mereka melihat bahwa yang lama selalu kalah melawan Tuhan. And they won, and they think they can win. That's why mereka mengembangkan itu. Gitu. sekarang You become the creator. bener. You create AI deh, ya kan? You create AI. Lu sama aja kayak katakanlah, gue bisa membuat suatu kesadaran nih anjir. Berarti gue Tuhan dong. Berarti Tuhan gak ada dong. Kan anjing, Bre. Wow. Iya nggak? Bisa nggak seorang ilmuwan berpikir seperti itu? Kan Iya. bisa aja kan? Loh, katanya Tuhan maha menciptakan, tapi kan gue juga menciptakan. Wow. Iya kan? Bener. Akan menimbulkan bias-bias yang seperti itu, ya kan? Yang meniadakan dan menihilkan esensi dari Tuhan itu sendiri. Yes. Nah, makanya Tuhan itu marah. Wow, dan Iya kan? ini sangat amat mengerikan ya kalau kita ngomongin AI ya. Wow, itu mengerikan sih ya. Jadi intinya sebenarnya tetap kesalahan itu ada di manusianya, cuma mungkin yang membuat mereka lupa akan semua itu karena mereka berhasil menciptakan sesuatu yang super advance, and then they just think like I am God. Karena gue bisa menciptakan segala sesuatu. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.